sudah Emang ada. susah kalian bikin usulan? Enggak, kita Jadi, sudah ada Pak template-nya. Iwanul, saya potong lu. Ini permasalahannya apa yang disampaikan Bu Afni tadi itu benar. Banyak aturan gini-gini ya. Masyarakat ini kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, kelemahannya di mana? Sosialisasi juga kurang. Sosialisasi, Atau kan bisa pendampingan. pendampingan. Nah. Sekarang pertanyaannya siapa yang mau melakukan pendampingan ke masyarakat? Nah kan bisa provinsi bisa. Memang ada pokjanya. Ya, Bukan mestinya nggak Pokja Bu. Ada pokjanya, Pak. Nggak mesti Pokja. Tapi ada pokjanya. sekarang Pokja ada. Ada Tapi Pokja. kenapa Pokja nggak pernah sampai ke kabupaten? Nah, suruh Pak Iwan undang lah pokja hutan sosial. Nah, jadi Janganlah. itu kelemahannya. Orang Bu Afni. pensiun nih yang janganlah pula Iya. sampai ke situ. Enggak, ini Enggak begini Ini kebijakan yang dibilang correction apa tadi? itu? corrective action, corrective Corrective policy. Polisi, kemudian corrective action tadi itu mestinya harus disosialisasikan. Contoh, tunggu Bu Afni. Saya contoh. Kita bercerita tentang Tora tadi Ibu cerita. Masyarakat itu banyak loh dapat sertifikasi Tora tadi itu. Nah, terus mau diapakan? Nah, Tunggu loh. Nah, begitu mereka punya lahan diberikan sertifikat Tora, ini kan hutan. Mau diapain? Katakanlah hutan. Mau buka lahan Mau nggak bagaimana gampang. kami Pak bilang? Ya, Mau modal. membuka modal nggak ada. Mau mencari induk semang, nanti induk semangnya yang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Nah, pada malam hari ini, malam minggu, orang-orang harus santai, pada ngopi, pada kemana-mana. Kita malah kedatangan dua orang narasumber, dua orang sahabat lama. Yang malam hari ini mungkin kita bincang-bincang santai, tapi ya nggak terlampau santai, tapi minimal ada isi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau yang di sebelah kanan saya mungkin sudah beberapa kali kawan sahabat lama Irving Kahar. Beliau ini sehari-hari masih pejabat di Kabupaten Siak. Selamat malam Pak Irving. Selamat malam, Nah. selamat malam sahabat Iwanol. Cuman dengan beliau mungkin lebih banyak bercanda, lebih banyak guyonnya. Tapi nah malam hari ini kita fokus, kebetulan di sebelah kiri saya ada ibu yang agak viral nih akhir-akhir ini. saya tegaskan dengan jelas di sini ya, bukan gajah yang masuk kebun bapak-bapak. Bukan gajah masuk desa-desa bapak, tapi desa dan kebun bapak-bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Jangan, nanti dulu. Gajah itu dengar dulu Pak. Saya kalau soal satwa saya tegas Pak. Ingat ya Pak, gajah itu Pak, dia itu makhluk sosial, nyusur ya, sama seperti anak kita. Bapak rumah aja mau diganggu orang, tanah bapak setapak ngamuk bapak. Gajah itu semua yang dia lewati itu adalah jalur dia Pak, dan dia itu puluhan tahun melewati jalur itu Pak. Gajah itu tidak pernah Pak, dia lewat pertama begini lalu begini zigzag, enggak Pak. Satwa itu Pak ya, puluhan tahun dia akan melewati yang sama. Tiba-tiba dia lewat 10 tahun lagi, kok sudah ada kebun sawit. Dia tidak ngerti, kok ada kebun, kok ada rumah. Dia tidak ngerti Pak, itu bangunan rumah nggak ngerti, dia terobos Pak. Dia nggak ngerti bahwa itu lubang kanal, dia terobos Pak. Bayi gajah masuk ke dalam kanal kayak gini, mati Pak. Nggak ngerti Pak batas administratif gajah Pak. Ingat dulu, jangan dibantah dulu kalimat saya Pak. Gajah satwa itu tidak punya akal. Siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah Pak? Manusia, karena manusia dikasih hati, dikasih akal. Nggak tahu viralnya dari sisi mana, tapi apakah kita akan singgung sedikit tentang yang viral itu? Kalau beliau bersedia, kita lanjut. Tapi kalau tidak, kita bicara hal-hal lain lagi. Selamat malam Ibu Afni Zulkifli, dokter. Selamat malam. Apa kabar, Bu Afni? Alhamdulillah. Nah, kita kalau boleh langsung nih Bu Afni. Saya melihat tidak banyak orang dari sebuah kabupaten, katakanlah dari Kabupaten Siak, perempuan, usia masih muda, dengan mohon maaf dengan latar belakang keluarga yang mungkin seadanya, tidak dari keluarga yang luar biasa barangkali, tapi
menjadi luar biasa di usia yang masih 30-an, kita nggak perlu tanya usianya dong. Di usia yang 30-an sudah doktor S3. Iya, iya. Kemudian menjadi jabatan ke sana sini dan saat ini adalah tenaga ahli Menteri Lingkungan Hidup. Ini kita berdua kalah jauh nih, Ping. Jauh lah. Rasa jauh betul kita rasanya nih, Ping, ya, Waduh, gitu ya. buah apel. Iya. Aku nggak level. Penghasilannya beda. Nah, kira-kira Bu Apni bisa nggak cerita, Bu? Ini menjadi motivasi bagi orang-orang muda, bagi anak-anak sekarang. Yang terbayang tuh apa, Bu? Bukankah sudah S1, cari kerja, kawin, kan gitu? Nah, ini Bu Apni bisa sampai ke jenjang S3 doktor itu, bahkan sekarang juga masih belum puas kayaknya, masih mengejar S4-nya atau profesornya. Kira-kira bisa cerita, Bu? Ini buat adik-adik kita nih. Iya, terima kasih Pak Iwanul. Akhirnya saya bisa hadir di podcast yang luar biasa ini ya. Kalau apalagi malam minggu suasananya santai. Benar sekali kalau bicara kenapa bisa sampai ke titik ini sih ya qadarullah aja ya, Allah semua yang ngatur. Tapi kalau bicara untuk motivasi mungkin pingin ngubah nasib aja ya, karena waktu itu hidup terlalu ya, kalau kita bilang miskin nanti tidak bersyukur pula gitu. Tetapi waktu itu kan Siak baru jadi kabupaten. Iya. Nah, waktu itu Tamat SMA tahun? saya tahu tamat SMA tahun 2003. 2003 tamat SMA? Iya. Kita udah kasih Jadi itu saya kan SMA di SMA 1 Siak. Jadi memang waktu itu Siak masih baru-baru jadi kabupaten. Euforianya waktu itu dikatakan sukses kalau berbaju pegawai. Iya, bisa diartikan begitu. Terus semangatnya waktu itu teman-teman itu jadi pokoknya PNS. Bukan PNS dulu, apapun lah, pokoknya asalkan bajunya tapi berseragam lah. berseragam Nah, gitu. Sampai sekarang itu. Nah, sampai sekarang ya, itu jangan. Udah berapa tahun berarti nggak berubah juga Pak. Ya harapannya sih mudah-mudahan mindset itu berubah ya. Nah, terus? Jadi waktu itu habis SMA, mungkin soal passion ya, saya mencoba mengikuti kata hati saya bahwa kayaknya saya belum cocok saat itu untuk masuk di pemerintahan. Jadi waktu teman-teman berbondong-bondong menjadi honorer karena masih baru jadi kabupaten, saya memilih untuk tetap berkuliah meskipun waktu itu kuliahnya numpang Pak Iwan. Saya numpang di Malang, Jawa Timur. Jauh sekali merantaunya. Berarti merantau ke sana? Iya, merantau ke sana. Di bahkan nggak pernah dikunjungi orang tua saya selama kuliah karena jauh kan, orang tua saya kan cuma jualan di kantin SMA kan. Iya, Ya udah ya, namanya saya pengen kalaupun saya harus pulang ke Siak, saya menjadi sarjana gitu. Cita-citanya. Tapi ternyata begitu tamat S1 sama juga, tetap aja berkelana lagi. Berarti tamat S1 tahun 2007. 2007 itu jurusan ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara. Terus langsung lanjut atau? Enggak lanjut. Jadi begitu saya pulang ke Siak, itu kan pulang dalam status lulusan terbaik tuh. Jadi disuruh masuk lagi. Ya tetap kan semangatnya tetap berbaju honor Bang, enggak mesti harus pegawai lah waktu itu. Penting berseragam. Pokok berseragam waktu itu semangatnya. Sukses kalau berseragam kan gitu. Ya itu tadi mungkin passion saya yang memang tidak di situ. Saya bilang sama, udahlah saya. Bahkan ibu saya waktu itu bilang loh Pak Iwan, kerja di Perawang saja pun ibu nggak ridho loh kalimatnya gitu. Karena kan waktu terlalu jauh rasanya. Lebih kepada ingin supaya saya bekerja di kampung sendiri dan bisa bantu adik-adik. Tapi memang karena bukan passion ya, saya akhirnya kerja di Pekanbaru, masuk ke jurnalis jadi wartawan itu kan. Itu yang di Pekanbaru Pos. Di Pekanbaru Pos. Jadi waktu itu gajinya 400.000 tapi saya ngaku gaji 2 juta. Supaya ibu saya tetap tenang gitu kan, tetap beliau nggak perlu tahu lah susahnya kita meniti karir gitu. Nah, di 2009 saya baru lanjut kuliah S2 di Unri. Di Unri. Ngambil sama manajemen pemerintahan daerah, masih satu keilmuan dengan pemerintahan politik gitu kan, politik pemerintahan. Jadi kalau di Unri namanya waktu itu ilmu sosial, sospol. Oh, sospol ya. Iya. Baik sahabat Ikhwanul, ini ada satu poin barangkali bahwa ada beberapa orang kalau kita lihat baru kuliah 6 bulan atau 1 tahun paling lama saja
Kadang-kadang udah nelpon ke orang tua, mak begini-begini, rindulah, inilah, itulah, mau pulang kan gitu kan. Syukur-syukur kalau orang tua punya duit banyak. Iya. Tapi kan satu yang bisa kita tarik, sekian tahun belajar S1 jauh di Jawa Timur sana di Malang, tapi nggak mikir pulang, yang ditekankan di dalam hati, saya akan pulang kalau saya sudah sarjana. Gitu kali ya? Saya jualan di sana. Ya, tapi intinya Macem-macem. bagaimana berusaha, pokoknya saya Survive, selesai, Pak, Survive. baru ya. saya pulang gitu ya. Pinginnya pulang kalau jadi Nah, sarjana. itu satu poin. Yang kedua, kalau bisa kita tangkap, ya Pak Irving ya, Ya. zaman itu dan termasuk sekarang, kayaknya kalau berseragam, apalagi kalau PNS, mau honor, mau apapun, itu punya status sosial tersendiri lah. Walaupun gajinya nggak memadai, kerjanya berat, lain-lain, itu nanti dulu, yang penting duduk di kedai kopi pakai seragam. Padahal sukses itu tidak hanya melalui baju yang berseragam. Kan, gitu ya. Iya. Nah, salah satunya dibuktikan oleh Bu Afni ini. Kalau boleh kita lanjut dikit Bu, ini sebelum kita cerita yang lain ini, nanti takut kepanjangan S2 di Pekanbaru Pos, kira-kira lanjut apa sesudah itu Bu? Di 2010 saya kan sudah waktu itu posko liputannya sudah di pemerintahan selalu ditempatkan. Pernah juga sih di Polda. Terus ditawari sama waktu itu sama Pak Rida Kaliamsi, Ya, Riau Pos ya. ya Riau Pos, untuk saya berkarir di Jawa Pos National Network Jakarta. Nah di JPNN akhirnya saya merantau ke Jakarta. Saya nggak punya saudara di Jakarta Pak Iwan. Itu masih gadis? Masih gadis. Jadi ditawari ke Jakarta langsung saya okekan saja karena saya pingin men-challenge diri saya lebih lagi gitu. Karena kan kalau kebetulan jurnalistik memang passion saya. Jadi jurnalistik dengan segala aktivitasnya, investigasi dan lain sebagainya itu memang jadi passion. Sehingga saya happy. Makanya saya kalau kemana-mana saya bilang kalau kebahagiaan dalam Itu bekerja karena banyak tantangan, karena Iya. banyak ketemu pejabat, bertemu semua orang, atau apa sih? Jurnalistik itu begitu tertariknya dengan saya itu, malah apa nggak berpikir bertemu pejabatnya justru. Itu Tantangannya bagi ya, saya Pak, itu ya? mah bonusnya ya kali ya karena Ya. aktivitas. Tapi ketika kita bisa mengungkap sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, ada kepuasan batin tersendiri. Misalnya saya kan paling senang nulis berita investigasi. Dulu sih teman-teman taunya saya berita investigasi. Misalnya kalau orang mungkin berita kriminal ya sebatas berita kriminal. Kalau saya cari tahu mengapa si anak ini melakukan kriminal. Oh ternyata dia ada kasus dulu Pak Iwan. Ternyata dia itu korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh ke keluarganya dan itu dilakukan di tengah jantung kota Pekanbaru loh itu. Ya itu pernah. Terus saya kan juga pernah melakukan liputan investigasi dan yang mungkin tidak dilakukan oleh perempuan gitu. Tapi saya lakukan. Misalnya saya masuk ke diskotik, masuk saya tapi tetap pakai jilbab. Tetap aja. Jadi investigasi. Jadi ketika bisa mengungkap kasus-kasus, ada juga beberapa kasus besar yang sampai pada pengancaman dan sebagainya itu kayak challenge ya. Waktu itu kan masih muda ya. Jadinya semakin masih ada apanya fightingnya. Jadi, nah kalau karena berkaitan dengan pemerintahan, berita-berita itu kan berita kriminal. Kalau berita-berita pemerintahan sih mungkin sudut pandang kita karena berbekal kita tadi sarjana tadi. Jadi dari situ cara kita mengolah informasi jadi beda. Jadi lebih tajam mungkin bagi saya. Makanya jurnalistik itu nggak mesti dia harus jadi keluar dari sarjana jurnalistik. Dia boleh berasal dari keilmuan keilmuan manapun. Justru dengan dasar basic keilmuannya dia kemudian bisa mempertajam dalam analisa beritanya. Kebanyakan kan orang misalnya ya teman-teman wartawan misalnya nulis tapi basicnya mungkin dia ilmunya tidak dapat, mungkin beritanya kurang tajam. Nah jadi tergantung basic ilmunya apa mungkin. Kayak olahraga. Kalau dia selalu beritanya olahraga, ternyata dia juga pemain bola misalnya, pasti beritanya beda. Oke, Ya, berarti kalau kita bisa simpulkan kenapa bisa sampai ke JPNN, karena JPNN pasti nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng lah ya, nggak nyari orang. Berarti dalam semua tulisan atau hasil tulisan dari Bu Afni ini
pasti perlu investigasi, Iya. dilengkapi dengan data, Iya. dengan alternatif barangkali, kemudian dengan bukti-bukti yang sehingga memang sahih dan bukan sekedar menjual berita kosong Betul. atau berita apa istilahnya koran kuning atau apa gitu Iya. ya, mungkin Hoax, bukan hoax. begitu ya, Bukan hoax, atau tapi ya. bagaimana supaya viral, bagaimana supaya orang banyak baca, mungkin tidak ke sana. Nah, makanya bisa sampai ke JPNN. Nah, sekarang yang menjadi lebih menarik lagi, dan ini menjadi sesuatu juga bagi saya yang luar biasa, karena tidak gampang bisa sampai menjadi tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu jalannya bisa sampai ke sana. Awak mau masuk ke gedung kantor tuh mungkin susah kan gitu. Iyalah. Nah, beliau ini bisa jadi staf ahli atau tenaga Staf ahli di situ kan gitu. Ini kira-kira Iya. gimana Bu Romni? Ya kok itu tadi. Sogo atau gimana nih? Atau apa nih? Kira-kira gimana? Qadarullah, pokoknya kembali lagi pada Allah semua yang atur. Jadi kalau salah satu prinsip hidup saya itu Pak Iwan, saya kira abang saya Bang Irving ini tahulah karakter saya. Saya paling Tapi tunggu dulu Bu Romni. Kenapa tiba di ke saya manggil Bapak, ke Irving manggil Abang? Ya, masih muda. Masih muda. Iyalah, suka-suka. Iya iya iya. Terus lanjut. Ya pastinya qadarullah. Yang kedua, saya hidup berprinsip Pak Iwan. Saya merasa dalam hidup kalau kita pingin sukses itu salah satunya kita harus punya nilai, value. Kita harus punya integrity. Dan saya percaya bahwa kita nggak perlu kaya, tapi kita boleh membanggakan integritas kita. Integritas kita itulah yang akan membawa kita mau kemana, mau jadi apa, dimanapun kita berada. Nah, jadi dalam prinsip hidup saya tuh ada beberapa hal. Contoh, saya nggak pernah loh Pak Iwan nginjak kaki orang minta uang misalnya. Dalam saya melakukan tugas jurnalistik saya. Ya. Nginjek, maksudnya itu dalam Iya, tanda iya. kutip misalnya ya, saya tidak pernah melakukan itu karena saya mencintai profesi saya. Yang kedua, saya tidak pernah namanya minta jabatan. Nah, jadi kalau tadi bilang sogo apalagi itu, karena terus terang saya juga tidak kenal dengan Ibu Siti Nurbaya gitu saat itu gitu. Jadi Tapi di waktu di JPNN banyak meliput di kementerian. saya 3 tahun pegang kartu ID Istana Kepresidenan zaman Pak SBY. Jadi sebetulnya saya juga sudah wartawan istana kira-kira wartawan gitu ya? istana. Oke. Saya wartawan Oke. istana 3 tahun. Oke. Nah, jadi artinya hampir hari-hari saya bertemu dengan pejabat negara, presiden dan jajaran menteri karena kan hampir tiap saat ada Ya. rapat kabinet gitu. Nah, tapi Dan akhirnya tapi saya tidak pernah jumpa Bu Siti Nurbaya gitu. berarti emang belum kenal Belum sama pernah, itu. saya Oke, nggak- oke, oke. artinya Terus? saya nggak pernah kenal dengan beliau gitu oke. sebelum ini. Jadi justru saya kenal beliau itu di fase-fase waktu Riau mengalami Karhutla 2015 yang dahsyat itu. Oh. Ya, jadi ketika Karhutla yang dahsyat itu kan posisi saya jadi Pemret Pekanbaru Pos. Nah, itu saya baru meninggalkan JPNN kan. Nah, karena saya wartawan istana sebelumnya, saya punya junior yang ditempatkan di istana. Nah, saya waktu itu kan masih transisi pemerintahan tuh dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Nah, saya waktu 2015 saya minta sama junior saya yang menggantikan saya di istana, saya bilang cari menteri kehutanan, saya bilang. Minta statement dari beliau tentang Karhutla karena waktu 2015 cukup Ya, emang besar, luar biasa, cukup ya. pasar yang terbakar 2, sekian juta meskipun bukan yang terbesar ya Pak Iwan Ya, karena Riau Indonesia pernah terbakar sampai 11 juta hektar loh. Jadi ya bukan yang terbesar, tapi sangat waktu itu kita kan 4 bulan nggak lihat matahari Ya, waktu itu. Mengganggu ke negara Nah, tetangga. iya. Semua kegiatan juga Juga hampir waktu itu kan gitu ya, sangat mengganggu lah. ya, sangat mengganggu. Nah, saat itu hampir tiap saat saya meminta konfirmasi sama junior saya dan media lain kan tidak bisa mendapatkan statementnya Bu Menteri seperti koran kami. Ya. Nah, akhirnya ini ceritanya setelah saya jadi tenaga ahli menteri ya. Ternyata Bu Menteri, ini siapa sih yang setiap hari minta konfirmasi dari Riau tapi pertanyaannya selalu pas gitu. Artinya, oh iya benar dia menanyakan tentang gambut. Oh iya benar dia menanyakan tentang izin. Oh iya dia benar nanyain tentang bagaimana soal pengendalian segala macam. Nah, Dan dari termasuk pencegahan. pencegahan barangkali ya. saya bilang Bukan percuma. hanya memadamkan, Betul. tapi yang utama sebetulnya kan Pencegahan. Oke. Nah, jadi waktu itu laporan-laporan Pekanbaru Pos tajam, lengkap data, dan kita dapat narasumber menteri Yang gitu yang kredibel tidak lah gitu bisa ya. didapatkan oleh A1 lah istilahnya. Iya, pokoknya valid lah kan Oke. artinya. Nah, Bu Menteri pun akhirnya ngomong sama junior saya, undang dong Pemretnya itu ke
Oh, waktu itu Bu Amni Pemret. Saya Pemret Pekanbaru Pos. Pekanbaru Nah, Pos, tapi oke. di fase itu sebetulnya lagi transisi, sayanya mau kuliah S3 kan. Saya waktu itu mengundurkan diri jadi Pemret. Di tengah fase saya mengundurkan diri, berarti kan free nih, status saya Ya. lagi free, nunggu panggilan S3 nih. Itu saya pertama kali Pak Iwan, saya kuliah S1, S2 sampai S3 nggak pernah demo loh saya. Ini pertama kali saya turun ke jalan itu ya demonstrasi tentang asap. Karena waktu itu anak saya kan masih bayi. Jadi saya sangat marah sekali sama pemerintah. Apa sih yang kalian kerjakan dengan Riau kami ini? Sehingga kami merasakan asap ini kan sudah sejak saya SMP. Nah, yang terbakar Riau kok marah sama pemerintah itu gimana sih? Ya memang sumbernya pasti kan yang memiliki soal Izin? semua ini kan ada akibat ini kan pasti ada sumbernya. Ya, Sebab betul. akibat pasti ada gitu. Kan kita Pasti. kan tahu dan salah Pemerintah satu. pusat kan mengatur kebijakan. Jadi Apakah kebijakannya yang salah sehingga kebakaran ini terjadi begini? kebakarannya kan waktu itu skalanya sudah besar. Ya. Skalanya sudah nasional, bahkan Oke. lintas negara. Iya, Kita nggak sampai bisa ke hanya Singapura, menyalahkan Malaysia. pemerintah daerah saat itu. Meskipun ini kalau kita bicara pemerintah kan kita nggak bisa lagi membedakan daerah atau pusat gitu. Jadi saat itu Sesuai kewenangannya. ya nanti baru kita bedah kewenangannya siapa kan Oke, begitu. saya mau mengejar bukan karhutlanya sampai menjadi tenaga ahlinya Bu. Itu sejarahnya. Jadi saya Akhirnya beliau tertarik. ada satu tulisan saya. Waktu itu judulnya bencana ini terjadi karena kong kali kong antara penguasa dan pengusaha. Itu tulisan saya yang katanya kabarnya dibaca oleh Bapak Presiden. Jadi kemudian saya dipanggil, kita diskusi, lalu saya dipanggil ke Jakarta di kediaman Bu Menteri. Hanya 4 mata ya waktu itu. Terus Bu Menterinya bilang terus beberapa minggu kemudian saya dipanggil lagi setelah pertemuan yang pertama ya, dipanggil lagi. Kemudian beliau menawarkan saya untuk masuk ke pemerintahan dan saya nggak langsung nerima loh Pak Iwan, jangan salah. Hebat, Jadi betul. iya dong, saya waktu Sombong atau bukan? bukan sombong, tapi buat saya bilang ini kenapa minta saya masuk ke pemerintahan untuk apa dulu nih gitu kan? Tapi bisa-bisa supaya melunakkan. iya, saya biasalah kalau Atau wartawan ini kan menjinakkan iya gitu kan wartawan kan banyak curiga-curiganya, apalagi idealismenya kan langsung tong gitu kan, antenanya langsung naik gitu kan. Habis itu rasanya waktu itu masih agak nolak karena saya biasa merasa merdeka, yang awalnya merdeka nih jadi orang pemerintah nih. Kan saya nggak siap mental juga bertemu dengan teman-teman waktu Ya. itu gitu. Oh, ini bakal ini. Nah, waktu itu setelah saya ini yang saya ingat waktu itu kalimat Bu Menteri yang saya ingat waktu itu adalah masuk di dalam, silahkan kita bantu saya untuk kita membenahi ini bersama, teriaklah lebih kencang di dekat saya. Oh, malah itu ya? Dan itu terbukti sampai hari ini Pak Mungkin Iwan. salah satunya makanya mau itu karena itu ya. Karena Bu Jadi Menteri bukan hanya dibatasi, tapi malah silakan. saya Malah dikasih corong. kan gitu. justru Bu Menteri, Bu Siti Nurba itu saya bukan memuji ya dalam arti bahwa sekarang saya sedang menjadi stafnya beliau ya, tapi beliau memang sangat menerima semua masukan-masukan, semua laporan-laporan, bahkan banyak hal yang sulit ya untuk saya ceritakan secara vulgar, tetapi mungkin dari banyak sekali laporan saya yang kemudian beliau tindak lanjuti, sehingga saya merasa Riau akan lebih dekat kalau seandainya saya masuk di dalam. Riau akan selalu ada di dalam pikiran dan kebijakan-kebijakan Bu Menteri selagi ada orang Riau yang harus dekat. Sampai saya berpikir Pak Iwan, Maksudnya selagi ada orang Riau yang lebih dekat itu Dan didengar Bu loh Apni ya. yang didengar. Dan Maksudnya Bu didengar Apni loh. mau jadi gubernur atau jadi Enggak, bupati, bukan, jadi wali bukan. kota, Artinya, bukan? artinya Bukan, keluhan bukan. di Riau, artinya keluhan di Riau itu bisa disampaikan gitu. Enggak Lebih- saya enggak lebih terpikir ke sana intens. malah. Oke. Iya. Baik, sahabat Ikhwanul, saya kita batasi sudah dapat benang merahnya kenapa sampai seorang Afni Zulkifli ini bisa sampai ke jenjang itu. Bahkan kalau kita lihat dalam promosi doktornya, sidang doktoral juga dihadiri oleh Bu Menteri. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Bu Menteri juga memberi sambutan, kemudian dari beberapa pejabat eselon di KLHK dan lain-lain gitu ya. Pastinya itu suatu kebanggaan tersendiri lah gitu ya. Nah, kita stop sampai di situ. Kita pindah session Bu Apni. Menurut pandangan Bu Apni sekarang ini, per hari ini, posisi pemerintah pusat, khususnya KLHK,
kebijakannya, kewenangannya terkait dengan kita yang berada di provinsi ini terhadap masalah-masalah seputar KLHK sebenarnya sejauh mana dan efektif apa enggak sih, Bu? Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini mendasar ya. Saya sekarang sudah mulai agak terbuka soal data-data. Awalnya saya waktu sebelum 2020 saya masih hati-hati sekali karena saya lebih konsen tentang kebijakan Karhutla karena itu menjadi bagian dari riset disertasi saya. Tapi kemudian di 2020 ke atas saya sudah mulai memahami beberapa persoalan-persoalan. Kalau bicara hari ini, persoalan hari ini kita justru sedang di-challenge oleh pusat. Jadi kita di daerah nih, kita sedang di-challenge oleh pusat. Jadi kalau saya bilang persoalan Riau hari ini adanya bukan di pusat, khusus untuk bidang kehutanan dan lingkungan hidup ya. Bukan, kita tidak bicara overall bahwa kewenangan itu adanya di pusat lalu di provinsi tidak di kabupaten, itu bukan soal itu. Contoh Pak Iwan, contoh ya, untuk pertama kali izin itu kan sudah di stop, yang untuk yang gede-gede sekarang sudah di stop, bahkan dipermanenkan. Misalnya apa tuh? Semua izin sekarang sudah di stop. Izin korporasi. Jadi ternyata begitu terjadi kebakaran 2015 itu dilakukanlah evaluasi besar-besaran. Disebut, makanya kan dilakukan corrective policy namanya. Koreksi kebijakan yang kemudian diikuti oleh corrective action. Ada aksi nyata mengkoreksi yang sebelumnya. Jadi kita tidak mengganti undang-undang misalnya ataupun merubah undang-undang, tapi kita mengkoreksi kebijakan apa. Contoh soal gambut. Ternyata Pak Iwan, sebelum 2015 misalnya, itu memang meskipun perlindungan gambut itu sudah dibicarakan oleh para akademisi, oleh para aktivis sejak 90, ternyata tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang yang bisa menjerat pelaku pembakaran di lahan gambut ke ranah hukum. Berarti harus dikoreksi dong, dan tidak ada perlindungan untuk gambut pada fungsi lindung. Berarti harus dilakukan corrective policy tadi. Nah, corrective policy yang berikutnya Pak Iwan, sebelum 2015 ternyata izin untuk rakyat itu hanya 4% loh Pak. Dibuka sama Bu Menteri. 4% itu maksudnya hanya dari 100% izin yang diberikan, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja dalam hal ini Hanya pemerintah 4% pusat hanya 4% yang terkait dengan hajat hidup dengan masyarakat. hajat hidup masyarakat. Misalnya itu yang hutan sosial, hutan adat Waktu itu atau belum, izin. waktu itu yang berkaitan dengan telekomunikasi, jalan. Bayangkan 4%. Nah, Bu Apni, nih supaya sedikit kami di kabupaten, katakanlah kami di kabupaten waktu itulah ya, itu 2000 mulai dari tahun, sebenarnya maksud saya begini, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dengan mensepakati sejak tahun 2000 itu terkait dengan TGHK, peta tata guna hutan kesepakatan. Akhirnya lahirlah Undang-Undang Penataan Ruang 2000 nomor 26 2007. Ada padu serasi, ada padu sepadan supaya tata ruang ini sesuai dengan peta TGHK. Tapi Bu, waktu itu itu sangat-sangat kebijakan pusat dengan keluarnya peta TGHK itu sebenarnya sangat menyusahkan kita di daerah. Kita nggak bisa susun RT RWP waktu itu. Kenapa? Karena di Undang-Undang Penataan Ruang 2007, selambat-lambatnya 3 tahun sejak 2007, itu semua kabupaten kota harus punya tata ruang. tata ruang. Berarti 2010. Sedangkan pada saat itu, semua hutan ini harus ngikut TGHK. Bu Apni, itu semua kampung tua, dusun tua, masuk di peta TGHK. Kita nggak hanya bicara Siak, Dayun, Kandis, Mila, itu semua. Dan imbasnya sampai sekarang kan. Kawasan hutan. Jalan yang dibangun oleh PUPR waktu itu sudah jadi dan itu memang sudah jalan lama. Karena itu masuk dalam peta TGHK, akhirnya urus pinjam pakainya luar biasa lama dan bertele-tele kan gitu. Nah, kan ada intervensi pusat yang nggak benar terkait masalah itu. Gimana Bu? Betul. Saya lanjutkan lagi. Kan hanya 4% tadi. 96% kemana? Ini nanti akan arahnya ke sana nih. 96%-nya kemana? Itulah izin-izin yang diberikan kepada konsesi perusahaan-perusahaan besar itu. Nah, itu di 96%. Itu penyakitnya. Jadi dulu orang ibarat kata
dulu ya, berarti kita bicara sebelum 2015 loh ya Pak ya. Ya. Artinya kan kalau di masanya yang ini kan mengkoreksi kebijakan. Saya bilang kita semangatnya adalah corrective policy and corrective action. Ya. Ada kebijakan yang kemudian dikoreksi yang seperti tadi itu gitu. Imbasnya kan sekarang nih Pak. Nah, 96% ke konsesi ini di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak ketemu itu di situ. Bayangkan, jadi ternyata dulu Pak Iwan saya pernah bicara sama Pak. Gimana sih dulu tuh Pak bisa ininya tutup mata buka peta kami mau di sini ada kampung orang kah kuburan nenek orang kah nggak peduli itu masuk jadi Pak Iwan apa yang dilakukan Bapak pertanyaannya apa yang kemudian dilakukan corrective policy-nya adalah mulai dilakukan moratorium permanen izin untuk konsesi baru moratorium permanen pembukaan lahan gambut. Itu PIP tadi itu ya? Bukan PIP kan peta ya, peta indikatifnya. Artinya sekarang tidak boleh ada lagi yang bermain di fungsi lindung gambut. Harus bahkan dia harus pindah kepada tidak di fungsi lindung gambut. Kubah gambut yang tadinya tidak terlindungi, dilindungi lewat PP 57. Kan ada. Jadi peraturannya itu yang disusun sama Bu Menteri dan jajarannya mulai ditata lagi. Yang jelas kita beri jeda dulu soal izin-izin. Karena kan sudah terlalu riwah ini. Nah, kemudian apa solusinya? Dari yang 4% tadi, itulah yang kemudian dilakukan corrective action redistribusi. Bukan distribusi baru ya, redistribusi hak-hak masyarakat lewat beberapa program. Tanah objek reforma agraria. Untuk siapa? Untuk kampung-kampung tua. Ya. Kampung-kampung tua yang tadinya masuk di dalam kawasan itu bisa dilepaskan, bukan dilepaskan ya, tidak ada kalimat pemutihan, tetapi bisa diselesaikan lewat program tanah objek reforma agraria. Tora. Nah, Tora ini ada dua. Ada yang Toranya KLHK. Kalau dalam kawasan ada dia Toranya KLHK. Yang di luar kawasan hutan pakai Toranya agraria. Ya. Nah, lalu yang kedua bisa lewat hutan sosial. Dari yang 4% tadi, spiritnya pemerintah nanti yang untuk konsesi yang besar kita stop. Kemudian izin mulai didistribusikan untuk kelompok masyarakat lewat kelompok tani hutan. Nah, itu targetnya 33% dan posisinya hari ini udah hampir 20% loh Pak Iwan posisinya. Saya masih ingin mengerucut ke peta TGHK tadi. Sekarang ini bicara tentang SIA, waktu kita menyusun RT RWP 2010 itu luar biasa. Akhirnya mana kampung-kampung tua, lahan yang sudah dikelola pada waktu itu hutan, ini dienklav. Jadi kayak main-main kita sebenarnya. Kita tiap sebentar padu serasi ke Bogor, padu serasi ke Jakarta, kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan kabupaten lain, misalnya contoh yang saya merasakan betul tuh Kabupaten Rokan Hulu. Rokan Hulu itu ada Bukit Suligi, ada Mahato, ada Bukit hutan-hutan lindung semua itu. Padahal di dalam itu ada kampung-kampung asli, ada kuburan, ada rumah-rumah adat lama, itu semua berada di hutan itu. Nah, itu sekarang bagaimana posisinya? Itu tadi yang saya bilang. Sudah korektif. Sekarang sudah korektif polisinya lewat Tora, hutan sosial, hutan perubahan tata. mengecil. Bukan hutan. Ini yang sering salah pahamnya masyarakat. Dikatakan bahkan beberapa NGO mengatakan wah berarti nanti deforestasi dong. Nah, istilah deforestasi ini yang kalau dia berubah fungsi dibilang deforestasi. Ini kan enggak loh, bukan. Tetapi kalau memang dibuktikan bahwa kawasan itu lebih duluan ada dia dari sebelum penetapan kawasan tahun 1986, maka itu memang harus dikeluarkan. Ya pastilah Bu, jauh lah. Mengapa 86? Dan itu Menaming, daerah Pawan, itu udah tahun 1900. Nggak usah jauh-jauh Pak Iwan. Kita sekarang sedang melakukan beberapa contoh besar di Siak. Justru di Siak. Jadi saya bilang sama masyarakat, Bu, kenapa di Siak aja mentang-mentang Siaknya kampung ini Ibu? Kalau saya lihat Bu Afni ini Siak padahal Enggak di Riau. Enggak loh. Kalau itu bisa saya jawab. Saya ini justru tahun lalu kita waktu untuk Vertek Hutsos sama Vertek Tora kita lebih banyak di Rohul, di Meranti. Oh, ada ya? Banyak Pak di Riau. Kita untuk tata batas kan kita insya Allah dalam waktu dekat clear. Tapi begini Pak, makanya saya bilang
semangat perjuangan hak hutan tanah masyarakat. Memang bahasa ini nggak usah lah, ada masyarakat kita, ada juga bahkan beberapa orang bilang nggak usah diurus, itu memang hak masyarakat. Enggak begitu. Kita hidup di negara administrasi Indonesia, mari kita ikuti prosedurnya, kita ikuti alurnya, toh juga tidak sulit Pak Iwan. Kalau hutan sosial komitmennya Bu Menteri, apalagi dengan program Jaring Jebol, kerja bareng jemput bola, percaya nggak Pak Iwan? Saya tuh sampai sering tidak terhitung menitikkan air mata ketika mendistribusikan kembali hak rakyat. Ketika kan itu verteknya subjek harus sesuai dengan by name by address kan, artinya harus berada warga dan harus situ. ada perda juga itu kan? Itu hutan adat. Itu hutan adat kan, hutan sosial kan ada 5. Hutan sosial hutan sosial tuh ada 5 Pak Iwan. Salah satunya hutan desa kan, ada HKM, HTR, hutan sosial itu pokoknya ada 5. Salah satunya hutan adat. Nah, hutan adat aja yang butuh perda, yang lain kan nggak butuh. Nah, ada Pak Iwan yang dia bilang, nah ibu nggak bisa tanda tangan nak, udah Bu, cap jempol kita ajari, kita bawa. Itu kita bisa buktikan Pak Iwan, tahun lalu 3 bulan SK keluar. Dan sampai hari ini sudah berapa banyak Bu? Kira-kira kalau hitung hektar? Nah, saya menunggu pertanyaan ini. Inilah yang menjadi kesedihan saya sebagai orang Riau hari ini. Dan ini juga mungkin kemarin, tapi kan saya kan udah batal nyalek ya, tapi nggak apa-apa saya sebutkan di sini ya. Belum. Ujungnya nanti ke sana ini. Iya. Jadi saya kemarin ada tuh Pak Iwan, silakan dicek di TikTok saya. Orang banyak bilang kalau memang Bu Afni sudah hebat, dari usia sekian, katanya Pak Iwan juga bolak-balik nih semacam, bagi saya itu bukan pujian tapi tamparan ya. Tantangan itu. Iya, mengapa tidak maju aja di DPR RI? Kenapa nggak langsung ke nasional? Apalagi jadi orangnya dekat? Enggak Pak Iwan. Hari ini persoalan kita bukan di sana. Kebijakannya itu sudah mengakomodir kepentingan masyarakat. Kita ini yang dibutuhkan adalah sebanyak-banyaknya pendamping masyarakat yang bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat untuk diakses oleh masyarakat. PR kita justru ada di tempat kita sendiri, dalam hal ini provinsi. Makanya kemarin saya mau nyaleknya di provinsi aja. Ngapain saya ke DPR kalau rumah kita sendiri masih bermasalah gitu loh. Apa masalahnya Pak Iwan? Riau ini mendapatkan alokasi perhutanan sosial terbesar se-Sumatera, nomor 2 setelah Papua, seluas 1,2 juta hektar. 1,2 juta hektar yang masuk ke dalam peta indikatif alokasi perhutanan sosial. Yang bisa dipindah jadi perhutanan sosial. Yang hak, artinya ini sudah hak masyarakat Riau yang tersebar tinggal bagaimana di seluruh, mengurusnya ini kan? Bagaimana mengurusnya dan luasan ini akan terus bertambah seiring dengan evaluasi izin yang terus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau ada lahan terlantar, kan Bapak Presiden sudah bilang, lahan terlantar tidak di kalian ini cabut, kita kasih ke rakyat. Kita masukkan ke dalam PIAP. Itu kita dilakukan oleh pemerintah. Riau terbesar. Tadi gimana? Nah, Riau terbesar Pak. Sekarang dari tahun berapa? 7 tahun kan? Tahu realisasinya berapa? 100.000 baru. Dari 1,2 tadi. Nanti lah nih kalau masalahnya di mana Bu? Berarti 1% dong. Iya, 10 lah. Nggak usah lagi gitu kali. Janganlah pula. Dihitung-hitungnya. Nah, saya nggak akan malu mengatakan ini, tapi saya sedih gitu. Permasalahannya di mana? Loh, kan nggak mungkin Pak Iwan. Kita orang di kementerian ini ujuk-ujuk hanya mengeluarkan tanpa ada usulan dari bawah. Iya. Nah, di setiap provinsi kan sudah Emang ada. susah kali bikin usulan? Enggak, kita sudah ada template-nya. Pak Iwanul, saya potong lo. Ini permasalahannya apa yang disampaikan Bu Afni tadi itu benar. Banyak aturan gini-gini ya. Masyarakat ini kan nggak ngerti. Nah, kelemahannya di mana? Sosialisasi juga kurang. Sosialisasi, pendampingan. Kan bisa pendampingan. Sekarang pertanyaannya siapa yang mau melakukan pendampingan ke masyarakat? Nah, kan bisa provinsi bisa. Memang ada pokjanya. Ya, bukan nggak pokja Bu. Ada pokjanya Pak. Nggak mesti pokja. Tapi ada pokjanya. Sekarang pokja ada. Ada Tapi pokja. kenapa pokja nggak pernah sampai ke kabupaten? Nah, suruh Pak Iwan undang lah pokja hutan sosial. Nggak, jadi itu kelemahannya. Orang pensiun nih yang janganlah pula sampai ke situ. Enggak, ini enggak begini-gini Bu. Oke, ada program, kemudian peluang, kemudian sudah ada pokja. Yang saya maksudkan tadi, ini mohon maaf nih ya. Kalau kami di PUPR itu ada namanya semacam TFL, tenaga fasilitator lapangan. Ada KI, ada konsultan individual yang mereka dibayar murah, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi mereka ini betul-betul turun, betul-betul ada targetnya gitu loh. Makanya kegiatan di PUPR alhamdulillah jalan. Di mana simpul masalahnya? Apakah di ini kementerian jadi sekarang LHK, saya akan bicara
atau Oke. di provinsi. Saya akan bicara, tetapi kita pilah ya. Saya nggak mau di sini terjebak saya menjadi Oh iya, juru kita bicara juga- KLHK ya. kita juga Tapi nggak- saya nggak- akan bicara sebagai itu tadi kan saya bilang saya sebagai orang Riau sedih melihat realisasi Hutsos oke. Riau hari ini. Kenapa saya sedih? Ya karena realisasi Hutsos kita yang masih sangat rendah. Di mana rendahnya, ya menurut saya masyarakat kita tidak punya pendamping. Kok bisa tidak punya pendamping? Pogjanya berarti kan kurang jalan, tidak jalan, gitu. Nah, usulan itu kan harusnya dari bawah. Iya. Ada Pogja Enggak, saya ini pikir di Pokja nggak provinsi. cukup. Tidak Nah, cukup hanya dengan Pokja. jadi- Harus ada tindak lanjut yang bisa lebih Jadi gini, lagi. Pak Iwan, ini kan kebijakan kehutanan ya. Kehutanan ini kan sekarang tidak ada lagi di daerah. Di kabupaten tidak ada lagi. Yang ada itu di provinsi dengan pusat. Ya. Betul tuh, Bu Afni ya? Betul. Nah, Nggak ada dinas mestinya kehutanan, nggak ada lagi. nggak ada. Kehutanan Oke. nggak ada di kabupaten. Nah, mestinya ini kebijakan yang dibilang correction apa tadi? itu? Corrective action, corrective Corrective policy. Polisi, kemudian corrective action tadi itu mestinya kan harus disosialisasikan. Contoh, tunggu Bu Agni. Saya contoh. Kita bercerita tentang Tora tadi Ibu cerita. Masyarakat itu banyak loh dapat sertifikasi Tora tadi itu. Nah, terus mau diapakan? Nah, Tunggu loh. Nah, begitu mereka punya lahan diberikan sertifikat Tora, ini kan hutan. Mau diapain? Katakanlah hutan. Mau buka lahan Mau nggak bagaimana gampang. kami Pak bilang? Ya, Mau modal- membuka modal nggak ada. Mau mencari induk semang, nanti induk semangnya yang kaya. Ya. nah, Nah, Akhirnya sekarang bisa-bisa bagaimana solusinya? pola-pola itu dicapai Artinya lagi ini kan oleh orang bola yang punya gantung uang. nih, belum sampai ke bawah. kita bicara Hutsos dulu, jangan Tora. Ya. Nanti saya jawab Toranya. Hutsos dulu. Nah. Kalau Hutsos, usulan yang saya maksud tadi itu bukan dari Pemda loh. Hutsos ini Dari masyarakat. saking dimudahkannya prosesnya itu bisa langsung dari KTH direct langsung ke menteri. Itu. Nah, itu direct loh. Langsung artinya langsung ke menteri. Nah, mungkin Jadi, di situ juga artinya- masalahnya, Bu. enggak. Mungkin provinsi merasa terlangkahi. Enggak, bukan. Jadi begini, provinsi memiliki kewajiban sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, Nah. maka dia mendirikan namanya Pogja untuk percepatan perhutanan sosial. Itu Oke. ada di semua provinsi loh Pak Iwan. Oke. Nah, itu ada di semua provinsi. Nah, kemudian artinya harusnya idealnya Pogja bekerja mensosialisasikan, tetapi beberapa kali kita datang jemput bola yang tadi saya bilang jaring jebol karena 3 tahun Riau pernah puasa SK hutan sosial loh Pak Nggak Iwan. pernah terbit. Tidak ada terbit karena tidak Tidak ada pernah yang diusulkan. mengusulkan. Sayang kali ya. Ya, bukan sayang lagi gitu. Sementara Padahal nunggu peluang bahkan itu kita ada. waktu itu ini ada apa dengan Riau? Saking ada apa dengan Riau itulah kemudian kita turun dengan program jaring jebol waktu itu di Meranti, di Rohil. Saya turun langsung di 2 kabupaten saya turun Bu langsung. Afni, saya nggak pingin kita mengejas atau menjustifikasi atau menyalahkan satu pihak. Kita tidak cari kutu, tapi kita ke depan Cari bagaimana solusi. supaya ini clear kan gitu ya. Nah, peran legislatif di mana di sini? Saya nggak mau bicara itu. Sekarang bukan soal legislatif. Semua orang bisa berperan untuk menjadi pendamping Hutsos. Bahkan Minimal mereka kan punya bergening di sana. gini, saya melihat hari ini sosialisasi Hutsos harus dimasifkan, karena begini Pak Iwan, saya selalu percaya bahwa setiap masa ada orangnya, Hari ini pemerintah kita sedang berpihak kepada rakyat lewat kebijakan ini. Harusnya 1,2 juta hektar ini pulang dan kembali ke Riau oleh rakyat Riau, Sekarang oleh kelompok tani Riau. 1,2 1,2 juta itu Hutsosnya berapa? Toranya berapa? Hutsos, hanya Hutsos. Khusus saja. Artinya peluang untuk kembali haknya masyarakat belum lagi toranya kan? Ya. Toranya nanti kan banyak lagi. Nah, Perhutanan sosial aja udah 1,2. 1,2 juta. Sekarang 1,3 loh Riau. Karena kan sudah banyak izin Atau yang gini, kemarin Bu Ami, dicabut. seberapa berat sih Mas membuat usulan itu? Tidak berat. Jadi makanya sekarang itu saya bilang nih, kalau ada orang yang korol gini, kamu mau nggak jadi pendamping Hutsos? Kamu mau nggak jadi pendamping? Mahasiswa saya bahkan Pak, saya gerakkan untuk menjadi pendamping Hutsos. Jadi semua orang bisa berperan sehari ini untuk kalau mau bersama rakyat, ayo kita di barisan ini gitu. Karena Pogjanya sendiri saya bolak-balik juga loh nanya, jangan salah Pak. Saya sering kali bolak-balik sama yang itu. Tapi kita nggak usah masuk ranah itu, ntar panas pula kan. Karena ini, Bu Afni, Hutsos itu secara bentuknya apa sih di lapangan?
Jadi hutan sosial itu pengelolaannya oleh masyarakat. Oke, oleh Dimiliki masyarakat. oleh masyarakat. Salah satunya Pak Bang Irving yang paling bisa membantu salah satu untuk resolusi konflik namanya kemitraan kehutanan. Itu yang kita lakukan di Dosan itu Pak. Dan di Dosan itu menjadi contoh pertama sejarah loh itu Dosan itu. Pertama Dosan kali Kabupaten Siak. Enggak, bukan kecamatan. Kecamatan Pusako. Pusako. Oke. Mengapa saya katakan menjadi contoh Itu berapa hektar yang itu lolos? yang berhasil ya dari permintaan 4 sampai 5.000 kalau nggak salah yang berhasil disetujui itu 1.300-an sekian. Berarti yang 1.300-an hektar itu sekarang statusnya sudah Di hutan da- sosial, Hutan sosial sudah dikelola Se- masyarakat. ya kan baru kan Oh, baru oke. ini. Jadi kan baru jebol. Itu skema kemitraan kehutanan. Mengapa saya bilang sejarah? Karena ini baru pertama kali ada skema Hutsos berdasarkan P9 Permen 9 LHK 2021 dari kawasan konsesi Bang Irving, Pak Iwan. Hutan Apa? konsesi. Kenapa? Karena kan konsesi. selama ini banyak lahan-lahan masyarakat yang duluan masyarakat yang menguasai, tapi lalu tiba-tiba sekarang dia lahan berada konsesi. di dalam kawasan konsesi. Ya. Nah, Dumai, banyak. Duri jadi permasalahan tersendiri itu. Nah, dan Minas juga begitu. iya, di Semua lahan mana-mana. konsesi, semua lahan Nah, konsesi. ini pertama kali jebol berdasarkan Permen 9. Nah, makanya saya selalu bilang begini sama orang konsesi kan biasanya ya. Tapi kita kan sekarang konsesi sudah mulai berubah nih. Paradigma mereka kan harus satu vektor dengan pemerintah dong. Ya. Mereka bilang, "Oh, kami sudah bermitra." Saya bilang, "Apa kemitraan kalian?" "Oh, kami sudah bermitra dengan masyarakat bikin gini, Permen 9 atau tidak." Nah, makanya saya edukasi masyarakat hati-hati dengan bahasa kemitraan. Jangan mau bermitra dengan konsesi tanpa mengikuti Permen 9 saya bilang. Karena kalau kemitraan versi dengan perusahaan saya menyebutnya CSR. Ya. Kalau versi saya. Ya. Tapi kalau kemitraan kehutanan berdasarkan Permen 9 Pak Iwan, di dalam satu kawasan konsesi posisi masyarakat dengan konsesi Sama. posisi konsesi setara di mata hukum. Ya, Jadi orang konsesi pegang SK Menteri, Mereka masyarakat juga pegang SK Menteri selama 35 tahun. Nah, kalau Bang Irving tanya bagaimana posisi hutan sosial, ya penguasaan satu wilayah itu dikelola oleh masyarakat selama 35 tahun Bang Irving. Nah, itu harus Dulu. hati-hati Nah, juga bentuk di situ ya. fisiknya apa? Lah, penguasaan lahan. Nah, Bisa dia tanam. Pengelolaan. Dia tanam. Berarti hutan. Enggak. Nah, enggak. gini, Bang Dia Irving. bisa Bang manfaatkan. Irving. Dulu satu-satu lu. Iya, benar. Kita kan runut ya. Ya. Ada hal yang sering masyarakat. Saya kan juga sambil belajar. Saya bukan Ya. sarjana kehutanan, Ya. tapi kan saya administrasi publik. Ada orang menganggap bahwa kawasan hutan itu hutan dia. Kalau orang bicara hutan, maka yang terbayang sama dia pepohonan Ya. dengan Hutan keragaman, lebat, hutan lebat, hutan alam. Padahal yang harus masyarakat tahu adalah kawasan hutan belum tentu dia hutan, hutan belum tentu dia kawasan hutan. Ya. Nah, kawasan, saya bukan bicara kawasan hutan. Kawasan yang menjadi pengelolaannya KLHK itu hanya 5 loh. Di antaranya misalnya hutan produksi terbatas, Hutan Oke. konservasi. hutan konservasi. Ya. Kan yang itu saja. Ada Bang Irving, orang persoalannya sawit. HGU, marahnya ke Menteri LHK juga. Padahal kan sawit tidak Karena itu. dia bercerita di kawasan. Padahal kan kewenangannya kan beda-beda. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan hari gini itu berarti pengelolaan kawasan, hutan dia. Lihat dulu kan beda-beda. Oke. Kalau di Meranti, Bang Irving, nggak ada, bukan hutan. Kita bicaranya mangrove di sana. Semak Gitu. belukar. Oke. Semak. Oke, saya definisikan semak belukar. Nah, sekarang gini, Bu Afni. Ini kan saya sering di lapangan juga. Siak itu kan hampir 60% dia itu adalah gambut. Iya, Ya. Nah, tadi bercerita tentang bagaimana pengelolaan ya, hutan sosial. ya. Nah, hutan sosial ini untuk kawasan gambut itu kan tidak sembarangan Betul. pengelolaannya. Ada gambut dalam 3 meter, ada Betul. gambut 5 Ada yang meter, 10 ada meter. gambut 10 meter, atau bahkan Dan lebih. itu berlaku aturan-aturan. Nah, Iya. nah, apa saja tanaman atau katakanlah apa namanya kalau bahasa ininya, Ya, tanaman yang itulah. harus kita tanam di kawasan yang cocok. yang di situ. cocok untuk Gambut. katakanlah untuk pengelolaan hutan sosial tadi. Nah, Yang ada di gambut. yang ada di gambut. Kalau cuma saya lihat itu padi, kemudian ada pohon-pohon yang sifatnya ya mungkin tidak mungkin Hidup. masyarakat bisa mencarinya. Oh. Nah, Ya. itu Atau yang tadi mungkin saya bibitnya mahal. bukan, memang barang itu tidak ada. Ah, Nah, tadi itu tadi yang dibilang Ibu Afni tadi,
ada kemitraan dengan perusahaan, Iya. ya kan? Nah artinya ini kan dikelola oleh perusahaan, kemudian dia bermitra dengan masyarakat, hasilnya bisa secara ekonomi mungkin itu tadi dibilang Bu Afni tadi itu berapa persentase, ya itu modal lah istilahnya, kan itu dia. Kalau kemitraan kehutanan itu kan namanya aja kemitraan kan. Kalau kemitraan kehutanan berdasarkan Permen 9 kan harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Itu usulannya. Tapi saya tertarik dengan pertanyaan Bang Irving tadi mengatakan soal gambut. Kalau bicara Riau Meranti itu 95% malah gambut gitu. Ya, betul. Nah, ada yang mengatakan ini gimana sih PP 57 itu Bang Irving untuk beberapa persoalan gambut ini kan mulai eksplisit, mulai kebijakannya street itu kan pasca kebakaran 2015 itu kan kita belajar banyak itu tentang gambut karena kita pingin benar menjaga fungsi lindung gambut. Nah, gambut itu kan ada terbagi lagi tipologinya, ada yang fungsi lindung, fungsi budidaya. Nah, yang kita pingin jaga di fungsi lindung terutama pada kubah gambutnya. Kubah gambutnya itu yang nggak boleh karena kodratnya dia memang harus basah. Nah, tidak boleh dikeringkan. Di posisi itu yang benar-benar kita jaga dan itu berlaku untuk semuanya Bang Irving. Termasuk teman-teman yang dikonsesi sekarang harus pindah. Itu pernah loh demo besar-besaran. Bahkan saya selama menjadi wartawan melihat tahun 2016 itu demo paling terbesar tentang menolak tentang tinggi muka air tanah gambut itu sebetulnya yang mereka tolak. Bu Afni, nah, mungkin sebelum kita lanjut, kami berdua minum, Ibu. Saya jadi ke bawah arus ini. Bu Afni silakan minum dulu. Sahabat Ikhwanul ini memang menjadi luar biasa. Saya siapkan beberapa pertanyaan, tapi malah nggak keluar. Karena tergiring oleh Bu Doktor ini sebenarnya. Dan kesimpulan sebenarnya barangkali kita udah bicara 50 menit ini, Bu. Dan tapi pada dasarnya benang merahnya sudah terasa bahwa pembicaraan ini tidak cukup sampai di sini. Iya. Perlu Dan banyak masalah diskusi. ini ternyata sangat-sangat meluas dan harus melibatkan beberapa stakeholder terkait. Tidak bisa kita hanya mengharapkan dengan provinsi, katakanlah di Dinas Kehutanan yang ada, Betul. itu berapa persen sih bidang tugas ini, paling satu kabit mungkin begitu. Apalagi kewenangan ini juga sudah tidak ada di kabupaten. Tentu masih butuh pembicaraan lanjutan. Ya. Nah, barangkali Bu Afni, Pak Irving, mohon maaf ini kalau kita teruskan Panjang ya. sulit Panjang. untuk mencari kesimpulan, dan di Sahabat Ikhwanul di podcast ini mungkin juga tidak harus tuntas. Ibaratnya kata Nabi, makan itu sebelum lapar, sudah sebelum kenyang. Ini belum kenyang nih, tapi kita sudahin di sini ya. Iya. Supaya jangan Muat. mabuk. Supaya jangan mabuk. Nah, Bu Afni, yang viral juga tentang Bu Afni ini terakhir begitu gencarnya, dan saya pikir kalaupun tidak 100%, 98% menyatakan kalau Bu Afni ini maju kemarin melalui partai apapun menjadi caleg di Provinsi Riau, gol. Kan gitu. Ini pendapat orang termasuk pendapat saya. Makanya saya tak mau mencaleg di provinsi, salah satu karena beliau maju di situ. Awak pasti kalah kan gitu kan. Nah, sekarang kenapa mundur? Dan tolong jangan dijawab. Berjuang itu tidak harus melalui partai. Berjuang itu tidak harus melalui legislatif. Itu basilah jawaban itu. Kalau boleh tahu kami apa masalah yang sebenarnya itu? Yang sebenarnya yang nggak bisa diungkapkan lah kalau gitu. Nah, oke. Karena kan Tidak bisa diungkapkan. Oke. Bu Afni ini S3. Iya. Bu Afni ini orang yang terbiasa dengan investigasi. Iya. Biasa dengan analisa. Iya. Biasa dengan melihat tidak hanya dengan mata, mendengar tidak hanya dengan telinga. Pasti sebelum langkah, Ibu sudah tahu apa yang ada di depan ini. Iya. Apakah ini ada parit besar, apakah ada sungai besar, apakah ada kolam buaya. Masa Ibu nggak tahu? Iya. Lah kan begitu ini sudah sampai, ini ibarat orang bilang karam di tapi namanya nih. Apa nih Bu Afni ini? Saya Ibu jangan rendahkan diri. Bilang nggak tahu atau bilang nggak anu. Saya begini, saya nggak merasa karam sih. Saya sedang membuat perahu. Jadi maksudnya enggak lah ya. Dalam arti begini. Tapi memang harus saya jawab bahwa hari ini banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi sehingga konsentrasi saya itu nggak bisa, harus saya nggak terima ini kalau gitu. Kalau saya nggak terima. Nah, karena begini, ini kembali lagi soal sebetulnya ini kembali soal passion saya loh.
Kan tadi Nah, orang ngapa melangkah? loh, kalau Bahkan melangkah udah jauh. Bahkan saya bilang ibu bukan melangkah lagi, udah berlari dah. iya, dan itu jadi investasi awal kan. Oh, ternyata responnya saya Atau nggak duga kita gitu. masyarakat gitu. di prank nih. Enggak lah. Jadi gitu. Pak Iwan, Enggak lah. kalau ibarat istilah orang tua, Ah. tes ombak. Dia kan Iya, tes ombak dia itu kan sebetulnya, ngeprank Pak- berarti ini. Pak Kita Iwan, enggak, prank dan tes ombak tuh beda. Yang ngajarkan tes ombak tuh Bang Irping sebetulnya. Jadi kalau tanya ngapa saya kemarin kayaknya iya, tanya Bang Irping. Kalau soal Kena mundur, prank lagi ya, Pak. Nah, Oke, ini Wan. berarti tak terjawab sebetulnya. Nggak usah ke politik. Kita Atau tak bercerita usah lah ya? tentang nggak usah, nggak Oke. perlu itu. Oke. Biar lagi Tapi Berat kan? rasanya Abdi dan suaminya aja yang tahu. kalau orang Padang bilang biarlah Saluang yang menyampaikan Ah, katanya iya. gitu kan. biarkan waktu yang berbicara. Kan gitu. Oke. Ada mau ditanya, Min? Ya sebenarnya kalau bertanya banyak sih. Ini udah 55 menit. Ya artinya ya mungkin ini sebagai masukan aja lah. Ya. Pertama kalau bercerita tentang tata ruang, bercerita tentang hutan, ya Siak itu memang Banyak. sangat banyak sekali. Tadi yang betul disampaikan Ibu Afni tadi, mungkin zaman dulu orang tadi itu peta tuh yang perizinan tuh ya tinggal tunjuk aja. Geser-geser Nah, sedikit berapa derajat geser. rumput Nah, di bawah. sementara di situ Siak itu kan dari sejak zaman dulu sudah ada masyarakatnya. Ya. Nah, yang saya pertanyakan, yang saya ingin apa kan? Aku 6 tahun jadi kabit tata ruang di Ya, Siak. makanya kan tahu sendiri. Oke. Nah, yang saya pertanyakan itu tadi ketika masyarakat mengeluh, bagaimana kita mau mensejahterakan masyarakat dengan ekonomi tadi, sementara infrastruktur jalan apa tidak ada, semua Dan dibatasi. masih terkendala. Coba masih bayangkan Pak terkendala. Iwanul, di Kandis itu saking banyaknya Kawasan hutan. kawasan hutan Nggak bisa. sawit, masyarakat yang di dalam tuh hanya bisa keluar dari jam 7 pagi Iya, sampai jam iya. 7 malam. Betul. Selain itu dipangpang. Nah, Mm-mm. bagaimana? Pemerintah juga serba susah. Kita dibenturkan dengan aturan, Betul. aturan yang ada di pusat. Kalau kita melawan aturan, kita sudah jelas kalah. Oke, Hierarki jadi dari aturan itu kan sudah jelas. Saya sedikit ya, 1 menit Nah, saja. itu aja yang menjadi apa? Hari ini Pak Iwanul, per hari inilah ya. Saya tidak bisa ungkapkan data eksplisitnya. Tapi tahun ini insya Allah fasos pemukiman untuk Riau sudah ada progres. Artinya sudah dikeluarkan. Ya. Nah, kita kan ingin melangkah mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja nih. Ya. Ada progres baru, salah satunya tertuang di dalam itu perihal lahan. Karena ada banyak di Siak terutama, saya tidak bicara di Siak saja lah. Nanti dibilang kita hanya Siak saja, mentang-mentang orang Siak. Tapi di mana-mana itu yang dikhawatirkan adalah desa ini kalau dipisahkan dengan lahan garapannya, dalam hal ini sawit kan rata-rata Ya. orang ini, itu mati desanya. Saya Ya. pertama nggak percaya loh Bang Irving, tapi begitu saya turun ke tingkat apa, oh beneran loh. Iya. Dan beneran, jadi memang ada menggantung ke situ ya. menggantungkan hidupnya dari lahan garapan Apa? dalam bentuk kebun Iya. sawit gitu. Nah, dan artinya tidak bisa dipisahkan, dan alhamdulillah dalam Undang-Undang Cipta Kerja lalu ada turunannya kemudian Perpres 88 itu masuk lahan garapan dalam sawit itu. Apabila bisa dibuktikan 20 tahun dia menguasai itu bisa Bang Irving Ya. dikeluarkan. Nah, cuman PR kita hari ini adalah mau nggak political will para leader kita nih, misalnya mau nggak ke arah situ, karena memang tidak bisa dia ujuk-ujuk langsung selesai tanpa Ya. ada usulan dan berproses. Nah, saya kasih kabar gembiranya nih Pak Iwan. Kita sedang lakukan itu untuk perdana yang dilakukan. Saya justru salut sama Bupati Siak, Pak Alfedri. Nah, kemarin kami berkomunikasi sangat intens sekali terkait dengan lahan yang dikelola lewat PT Persi. Ya. Nah, karena itu program pemerintah loh Bang Irving Iya, ya. PT Program Persi Persi BUMD Siak. Siak. Oh, Dia oke, bikin program tapi di dalam kawasan rupanya. Oke. Sementara rakyat sudah ini. Ya. Nah, begitu. Nah, itu Pak Iwan, senangnya punya orang dekat sama menteri itu. Saya tidak lihat soal keuntungan untuk diri saya pribadi. Saya bisa menyuarakan suara-suara rakyat Siak. Dan Saya bisa lebih cepat. lebih cepat didengar, dan Bu Menteri bilang, "Oh, gitu kronologisnya. Wah, ini bisa kita coba Afni, kita selesaikan ini." Ya. Dapat bayangkan Indonesia ini luas. Nah, kita bisa bicara tentang Siak hari ini dan kemudian direspon. Nah, alhamdulillah gayung bersambut, Pak Alfedri juga
karena ini berkaitan dengan rakyat Siak, beliau juga sangat responsif. Nah, akhirnya bertemu barang ini dan itu yang kemudian kita lakukan hari ini di Rantau Bertuah. Rantau Bertuah ini pola penyelesaian perdana lahan garapannya berupa sawit kita coba selesaikan lewat pola Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya saya selalu sosialisasikan termasuk Perpres 88. Hari gini nih saya kira ini yang bagian ini pasti harus di headline ya, harus di headline karena pasti bisa naik ratingnya sama Pak Iwan. Karena kenapa? Karena hari ini yang banyak dikeluhkan oleh rakyat kecil. Saya bilang, saya tidak bicara tentang cukong. Kita tidak bicara tentang orang yang punya sawit 100 hektar, 1000 hektar. Itu pola penyelesaiannya ada lagi. Kita nggak urus. Kita lagi bicara tentang hak masyarakat kecil yang cuma punya sawit di bawah 5 hektar, Pak Iwan. Yang dia menggantungkan kehidupan anaknya sekolah dari situ. Udah bertahun-tahun, tahu-tahu dalam kawasan. Tapi di dalam kawasan HTI misalnya, itu sama oknum satpam perusahaan itu biasanya dicabutin, dirusak, dibikin kanal, didayun itu Bang Irping. Itu konflik-konflik yang terjadi itu. Didayun di mana, dirusak. Nah, saya selalu bilang kan, baca Perpres 88 ya. Saya bilang, saya sama kawan-kawan konsesi saya bilang kan, kalian baca ya. Kalau masyarakat pemerintah hari ini negara tidak barbar sama orang yang berada di dalam kawasan. Kalau kita baca Undang-Undang 41 memang agak keras dia, nyamuk nggak boleh mati, ranting nggak boleh patah. Hari ini pedoman kita tidak itu, tapi Undang-Undang Cipta Kerja ada pola penyelesaian. Selagi masyarakat masih menyelesaikan persoalan mengadukan lahan mereka ini dan mengikuti pola Undang-Undang Cipta Kerja, jangan diganggu dulu lahannya, jangan dirusak sawitnya gitu. Oke Bu Afni, ini berat nih jadi host malam ini luar biasa karena ini masalah memang nggak bisa selesai tuntas dalam satu malam ini kan enggak, udah lama nih dah. Baik, sahabat Ikhwanul, ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan betul-betul terakhir. Bu Afni caleg mundur dengan tanda kutip alasan yang tidak mau diungkapkan walaupun kita semua sudah bisa meraba-raba. Atau ada niat lain Bu Afni, misalnya jadi Bupati Siak misalnya? Silakan Bu Afni. Saya nggak mau jawab yang itu. Apa tadi namanya? Tes ombak. Tes ombak. Tes ombak. Melihat kan gitu kan? Iya. Berarti nggak mau jawab? Nggak mau jawab saya. Baik, sahabat Ikhwanul, saya rasa sudah hampir 1 jam. Pak Iping, terakhir setengah menit ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup. Bu Afni ada yang mau disampaikan? Cukup. Closing statement sedikit? Sudah cukup, mantap. Baik. Jadi demikian saja, kami tidak menyimpulkan lagi, tapi banyak hal barangkali yang bisa kita simpulkan sementara. Ke depan ternyata masih berat, banyak tanggung jawab kita. Tidak harus sebagai pejabat, tidak harus sebagai legislatif misalnya, tapi ini untuk demi kemaslahatan umat. Masyarakat kita masih butuh sentuhan, masih butuh bantuan Anda yang merasa dirinya orang hebat di Riau ini. Saya rasa demikian saja. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.